Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kembali lagi ke channel saya, Kicau Rumahan Dewata. Jadi siang ini saya datang di kediamannya suhu saya, Pak Dot Gepeng, karena kemarin banyak permintaan dari subscriber atau anggota grup SRDC Mania Indonesia untuk mereview SRDC-nya Pak Dot Gepeng yang bernama Sniper ini, karena kemarin dia nyeri 2 kali ya Pak Dot ya? Dua kali. Jadi 2 kali masuk 1-2 kali ya Pak Dot ya? Nah, jadi burung ini viral kemarin, sempat viral di grup Facebook SRDC Mania Indonesia, karena burung ini yang memang apa ya, tembakannya yang memang bener-bener tembakan sniper bener, jadi memang harus cocok di review. Jadi selamat pagi, siang Pak Dot. Siang. Selamat siang pecinta SRDC seluruh Indonesia, khususnya Denpasar. Jadi kedatangan saya di sini Pak Dot ya. Ya. Kedatangan saya di sini nih untuk review atau apa, silaturahmi lah, nanya-nanya tentang perawatannya si sniper ya. Jadi mohon maaf Pak Dot, ini dulu Pak Dot dapat sniper ini dari mana Pak Dot? Begini ceritanya. Sniper ini saya pelihara dari trotol, itu pun dari teman dari Jawa. Dia pulang ke Jawa, bawalah burung SRDC ini ke Jawa. Asal burung ini adalah SRDC asli Bali. Di situ dia posting di Facebook untuk dijual. Terus saya tanya, saya cocok harga, saya angkut gitu ya Pak Dot ya? Ke Bali lagi. Untuk apa namanya Pak Dot, perawatannya nih Pak Dot, perawatan hariannya sniper nih Ya. dari pagi tuh Pak Dot. Itu untuk pengembunannya bagaimana Pak Dot? Untuk embun itu dia sniper ini rajin embun atau cuma seminggu berapa kali, itu tolong dijelaskan Pak Dot. Kalau masalah perawatan, embun tuh wajib bagi sniper. Setiap hari saya keluarin jam 4.30. Setengah 5 ya, setengah 5 pagi. Setengah 5 pagi. Setelah matahari mau terbit, baru saya kasih ekstra puding, cuma jangkrik. Jangkrik. Ya. Berapa ekor Pak Dot? 5 ekor. 5 ekor itu ekor. setiap pagi ya, habis pengembunan, matahari terbit, kasih Jangkrik 5 ekor. Nah, Itu terus ulat tongkong 3 3 ekor ya, udah tongkong ya. Terus untuk kroto Pak Dot, Ya, pemakan kroto begini, ini Pak. sniper ini pakai nggak? Ya, begini dulu Dan ceritanya. Ini kan sempat dia tidak saya latih, tidak jalan. Saya masih cari-cari settingannya. Saya memang dulu gelontor dia pakai kroto untuk gacorin aja dulu. Oh, memang Ya. dipancing pakai Ya, kroto pakai buat kroto dulu. mancing Ya. emosinya ya. Ya, emosi, terus ditambah ulet bumbung. Ulet bumbung tuh ulet bambu. Ya, ulet Oh, bambu itu oh ya, makanan ulet bambu. memang makanan habitatnya SRDC gitu. Iya. Untuk penggacoran saya kasih pagi 1 ulat bumbung, sore 1. Terus jangkrik tetap 5. Itu pun Jangkrik 5. ya, itu pun kita bertahap ngasihnya. Bertahap sampai jam 9 pagi itu. Istilahnya sudah beres makan ekstra puding dia, Ya. saya kerodong. Oh, gitu. Kerodong. Terus itu sore jam 4 kita keluarin lagi. Kasih lagi jangkrik, kroto sedikit, Ya. tambah ulat tambah ulat kandang 1. Ulet kandang satu biji Oh, satu ekor. Ya, Ulet kandang 1 ekor aja nih Pak Dot. Ulat bumbung maksudnya. Ulet bumbung. Ulet bambu itu ya. Ulat bumbung itu. Ulet bumbung atau ulet bambu itu 1 ekor Ya. untuk sorenya ya. Ya, untuk sorenya. Jangkriknya berapa ekor Pak Dot kalau 5 sore? tetap. Jangkrik 5, Ya, 5. kroto sesendok teh itu. Ya, sedikit aja. ya, Oh, setengah sedikit. senggok seh. Teh. Nah. Terus ulet? Ulat 1 ekor. Oh, ulet bambu itu ya. Ulet bambu. Ulet Hongkongnya nggak pakai ya berarti Pak Dot ya? Belum pakai saya waktu itu. Oh, belum pakai. Belum pakai. Terus itu untuk cari titik gacor dulu saya. Oh, cari penggacoran dulu ya. Oh, maka ya. saya tekankan bagi teman-teman juga yang maaf bukan saya Menggurui lah. menggurui lah bagi teman-teman pemula.
Makanya saya bilang jangan cepat bosan pelihara SRDC. Betul. Ya, untuk mencari titik gacor memang harus gelontor dulu sama yang namanya jangkrik, Ya. ekstra pudingnya itu wajib. Wajib. Kroto setengah sendok teh Ya. pagi sama ulat bumbung itu. Ulat bambu ya. Ya, ulat bambu itu untuk mencari titik gacor. Setelah dia dikerotong itu bunyi-bunyi, istilahnya udah ketemu titik gacornya. Ya. Baru kita setel di lapangan. Oh gitu ya. Ya, untuk mencari Settingan. yang pasti pas biar dia bunyi nagan, Ya. ngeluarin isian biar Ya. gitu nah. Ya. Baru saya setel setelah di lapangan, setelah dia jalan di lapangan justru saya enggak pakai kroto lagi. Oh udah lepas kroto berarti ya? Ya, lepas kroto. Oh pas jalan lapangan Ya. kroto lepas. Lepas Oh, sama ya. ulat bumbungnya Oh, ulat lepas. bambunya ya. Ya, cuma setelan di lapangan saya kasih jangkrik 5, ulat Hongkong 3, Ya. pagi sore itu dah. Ulat Hongkong itu pagi sore Ya. 3. Ya, Jangkriknya pagi sore 5. 5. Oh ya. Itu wajib juga harus embun setiap hari. Embun emang harus ya? Ya, harus setiap hari itu wajib dia bagi sniper. Ya. Nah, terus itu dia ini kalau karakternya dia, saya mandi tidak pakai maksain dia mandi. Ya. Dia cukup mandi di cepuknya ini aja. Oh yang cepuk besar itu ya, Pak Dad ya? Cuma pada waktu pas hari H di hari Minggu itu, saya bawa ke lapangan itu pagi wajib saya mandi semprot Oh mandi semprot. sampai basah. Halus? Ya, Embun gitu ya? Enggak, masih tetap basah kuyup. Oh basah kuyup ya? Ya, ntar ke lapangan tuh di rumah harus semprot basah kuyup dia. Sesudah kering baru kita ke lapangan. Oh gitu ya Pak Dad ya? Ya. Jadi untuk rawatan hariannya tadi Ya. untuk pagi si sniper ya Pak Dad ya, Ya. saya ulangi biar teman-teman ini ya. Jadi pagi itu embun setiap hari ya Pak Dad Setiap ya. hari wajib. Setiap hari wajib embun itu setengah 5 ya. Ya, setengah 5 sampai jam 8 saya kerodong. Oh iya dah. Berarti setengah 5 embun, jam 8 kasih ekstra puding. Setelah habis itu Habis itu kerodong. Oh, ekstra pudingnya tadi ya. Iya. Dengar teman-teman, jangkriknya 5, ulet bambunya 1 ekor, sama kroto setengah sendok teh. Nah, untuk cari Cari titik setelan gacor ya, Pak, ya, tadi ya? Bagi Oke. teman-teman pemula, bagi yang pelihara muda hutan, trotol itu wajib dulu cari titik gacor kita dulu. Iya, iya. Iya. Nah, jadi untuk mandi nih Pak Dot. Untuk mandinya sniper ini, berarti itu hariannya itu cukup pakai cepuk begini aja ya Pak Dot Ya, ya? cukup pakai cepuk ini dia nanti tergantung dia mau mandi mau enggak itu tergantung kondisinya dia. Terus untuk lomba nih Pak Dot. Hmm. Untuk minggu gantangan kan lomba. Ini settingannya berarti sniper nih ini kan minggu. Ya. Ada settingannya sebelum lomba enggak? Eh, Hari Sabtu Pak Dot ini mohon maaf Pak Dot ini nyetingnya sniper ini Sabtunya atau minggu paginya untuk gantangan tuh? untuk gantangan cukup hari Minggu itu Minggu aja ya? untuk setiap Dari pagi ya nih Pak ya, Dot? pagi itu dia wajib mandi semprot Mandi semprot yang halus atau yang sampai basah. halus embun itu Ya, atau yang embun ya Pak Dot ya? Yang penting dia Basah bumbunya kuyup? Basah kuyup. Oh sampai basah Ya. kuyup ya berarti ya? Terus saya angin-anginin. Mm-mm. Setelah kering baru kita jalan ke lapangan. Oh itu. Habis itu untuk pagi nih Pak Dot sebelum gantang nih untuk ekstra pudingnya itu Pak Dot. Nah, untuk pagi sebelum gantang mau berangkat tetap kasih ulat Hongkong 3. 3 aja, jangkrik Jangkrik 5. 5 ya. Berarti hariannya memang dia tuh jangkrik 5 tiap hari ya Pak Dot ya. Ya, Mau pagi mau sore 5 ekor ya. Dia. Tapi yang kita pilih kan yang agak kecil lah. Jangan terlalu besar. Mm-mm. Kepala saya buang. Oh kepala buang. Ya, kepala itu saya buang. Ya. Terus itu untuk pur enggak usah yang macam-macam. Ya, betul. Ini pun saya pakai ini leopard halus. Oh, leopard halus yang Nggak ada tambahan apa-apa lagi. yang Kita harganya ngatur, murah itu ya Pak Dot ya. Ya, kita ngaturnya cuma di ekstra puding. Ekstra aja. puding betul. Jadi Tapi untuk teman-teman pemula itu dah saya wajibkan untuk penggacoran tetap itu pakai kerutu sama ulat bumbung. ulet bambu gitu Ulat ya. bambu atau ulat bumbung itu. Iya, kalau di Bali ulat bumbung, Iya. kalau di Jawa ulat bambu. Iya. Jadi untuk teman-teman ini Iya. untuk titik penggacorannya katanya Pak Dut tuh untuk lihat settingannya gacor, jadi pakai ulat bambu 1 ekor. Jadi untuk pemula atau baru yang merawat SRDC, maksudnya tuh jangan ini ya Pak Dut ya, Iya. jangan cari gacornya dulu, Iya. tapi burung ini dibuat kenyang dulu berarti ya Pak Dut ya. Dulu.
kenyang dulu, habis itu tenang, nyaman, barulah titik penggacoran itu ya Pak Dod ya. Oh, begitu. Berarti ini sebenarnya kalau dibilang simpel tuh nggak terlalu simpel ya Pak Dod ya, karena ada ulet ulet bambunya juga ya. Jadi itu ulet bambu itu sampai sekarang dia sniper nih masih pakai ulet bambu itu nggak Pak Dod hariannya? Enggak, sekarang Enggak. Berarti itu ulet bambu untuk tahap penggacoran aja ya? Nah, penggacoran. Masalah ulet bambu itu penyeimbang birahi. Penyeimbang birahi ya? Ya, karena kita pakai kerutu. Jadi kerutu itu kan meningkat birahi dia. Ya. Nah, terus kita seimbangi dengan ulet bambu, itu. Oh, gitu ya. Ini untuk teman-teman tolong dengarkan ya. Jadi untuk cari bukan settingan lapangan ya, ini settingan gacor ya untuk penggacoran burung SRDC. Jadi buat tenang dulu ya burung ya Pak Dod ya. Tenang, nyaman, habis itu baru kenyang. Nah, itu ekstra pudingnya udah dibuka semua sama Pak Dod. Ternyata Pak Dod ini tahap penggacorannya pakai ulet bambu. Setelah gacor baru dilepas ya Pak Dod ya, ulet bambu ya. Hariannya cuma jangkrik sama ulet Hongkong. Oh, gitu ya. Kalau untuk ke lapangan kita pakai kerutu, dia bisa ngeruji lah. Oh, emosi ya. Emosinya terlalu kencang gitu. Ya. Jadi ini untuk teman-teman nih kadang-kadang kurang paham masalah emosi dan birahi Pak Dod. Kalau emosi itu dia biasanya ngeruji, betul kan Pak Dod? Ya. Kalau birahi dia ngeleper. Jadi untuk ngeleper itu bukan hanya betina aja, jantan pun bisa ngeleper kalau settingannya ekstra puding tinggi ya Pak Dod ya? Ya, benar. Oh, ya, gitu. Bagi itu dah saya tekankan bagi teman-teman pemula, jangan cepat bosan pelihara SRDC. Betul. Karena kalau sendiri SRDC yang teman-teman punya tidak bakal dengar suara isian apa bongkar lagu di rumah itu, paling nyuling-nyuling, ngeplong-ngeplong itu aja. Tetapi kalau kita ketemu lawan, dia baru kan keluar isian ya, baru keluar isiannya. Makanya dari itu saya tekankan teman-teman, kadang-kadang yang merawat jangan cepat bosan gitu aja ya. Terus untuk pemasteran nih Pak Dod, untuk pemasteran sniper sendiri nih sampai sekarang ini kan umur udah 1,5 tahun ya Pak Dod, sekitar 1,5 tahun. Untuk pemasteran sendiri nih Pak Dod, dari dulu nih si sniper nih pakai masteran apa Pak Dod? Pemasterannya dia dulu pakai lobet sama kenari aja. Lobet sampai kenari aja. Terus setelah dia waktu ini dapat dia rontok. Oh, ambrol. Ya, mabung. Mabung. Saya tambah masterannya pakai sogontong. Ya, lobet tetap lobet. Rambatan saya pakai. Rambatan. Ya. Terus itu pelatuk sampit ada juga. Pelatuk sampit ya. Terus waktu ini saya coba setelah mambung itu dah yang waktu ini kita nyeri satu-satu. Iya, nyeri satu-satu kemarin ya Pak Dod ya, baru ya. Ternyata isiannya dia bertambah gitu loh. Iya, kemarin saya juga dengar juga Pak Dod. Rapatnya itu ya. Rapatnya, iya. Dari awal sampai akhir tuh tanpa jeda. Tanpa jeda, betul. Enak sekali kemarin teman-teman kalau tahu itu sniper nih mainnya. Makanya saya bukannya memang layak dia untuk podium 1. Podium 1 ya. Saya begitu lihat kerjanya itu saya merasa puas sekali. Ya. Karena ini udah sekitar hampir 1 bulan lebih lah Pak Dod. Kalau saya lihat ini sniper ini udah nggak jalan ya Pak Dod ya, karena ambrol itu ya. Ambrol itu, makanya saya waktu ambrol saya coba waktu gantangan. Terus dia enggak begitu ngotot kerjanya. Oh, berarti dia karena masih ada dorong sayap. Oh, dorong sayap ya. Dorong sayap itu. Setelah itu saya diamin dulu 1 bulan. Setelah itu saya coba sudah waktu nyeri satu-satu. Kemarin ya Pak Dod ya? Kemarin ya ternyata masih dia memberikan terbaik untuk perawatnya. Sampai umur segini nih Pak Dod, 1,5 tahun nih si sniper nih. Ini masih pakai masteran nggak Pak Dod? Hariannya? Masih tetap. Masih tetap ya? Masih saya tempel dengan masterannya. Masterannya dia ya. Jadi itu burung biar seumur apapun SRDC ya. Ini diutamakan SRDC ya. Jadi ini dia di masteri apapun umur berapa tetap aja masih ini ya Pak Dod ya. Iya benar. Tetap masuk ya Pak Dod ya. Tetap masuk, dia tipe burung cerdas. Cerdas betul. Dia kalau kayak burung kayak cengdet lah gitu. Iya, kalau diperbanding dia kayak murai. Kayak murai juga ya. Kayak murai dia, tipe burung cerdas dia. Tipe suaranya pun kayak murai juga. Di rumah itu kalau sendiri kan
kita tahu murai juga paling ngelukluk aja. Ya. SRDC ya gitu nyuling Nyuling-nyuling aja, gitu. betul. Ya, kadang-kadang teman-teman saya tak lihat kadang-kadang di grup itu postingannya gimana cara gacorinnya itu. Ya itu dah saya kasih tahu tadi cara gacorin dulu. Kasih dia dulu kenyang. Ya, nyaman. Ya, nyaman. Tenang ya, dulu. ya. Setelah kita temu titik gacornya nanti baru kita setel. Coba trek lah dulu. Trek lah, ya, bener. Trek dulu. Trek itu memang baru harus tahu kita ya. Baru tahu settingan ya baru pada dia. tahu jadinya istilahnya burung saya ini memang ada variasi lagunya apa enggak? Enggak, Ya, gitu. kita kan tahu jadinya. Ya, betul. Dia emosi enggak? Dia birahi iya. enggak? Kan gitu ya pada dia. Kalau sendiri gini enggak bakal nemuin. Nggak bakal nemuin settingan. Enggak bakal nemuin isiannya dia. Iya. Iya, enggak bakal. Jadi memang teman-teman kalau apa ya, pengen tahu memang kalau SRDC ini memang harus di track. Jadi kadang-kadang saya sama Pak Tut juga ini seminggu sekali itu nge-track juga ya pada dia. Ya, Pas ya, mau ya. gantangan biasanya hari Minggu, saya sama Pak Tut biasanya nge-track hari Kamis, kalau nggak gitu Rabu. Kita ambil 3 hari sebelum lomba ya Pak Tut ya, Ya. agar burung juga bisa istirahat, ya kan, biar tenang lagi Ya. kan gitu. Jadi pas nge-track itulah cari settingan ya Pak Tut ya. Settingan. Sebenarnya cari settingan tuh pas kita ngumpul-ngumpul sama sesama komunitas, itu tujuannya kita untuk nyari settingan lapangan. Iya, gitu loh. betul. Ya, nanti kekurangannya di mana? Oh, ini kurang begini. Jadi kita tahu karakter burung tuh kita harus pahami juga. Iya, betul, apa Pak. maunya dia. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman SRDC Mania nih yang harus tahu, menggacorkan burung SRDC itu memang susah-susah gampang ya Pak Dodi ya. Jadi memang intinya harus bersabar. Sabar. Jadi intinya baru ngerawat 2 bulan, 3 bulan itu minta gacor ya. Makanya kadang kita ya juga yang ngelus dada lah gitu loh. Itulah. Ini loh maksudnya saya kenalin suhu-suhu yang dari Bali semua ngerawat SRDC yang kayak Mas Arek Leman kemarin 8 tahun. Mas Imron udah sekitar 2,5 tahun. Terus kayak Mas Uko kemarin juga gitu. Terus ini ya tahunan ini loh maksudnya. Ya emang harus sabar gitu. Kalau nggak sabar ya beli langsung burung gacoran kan gitu ya Pak Dod ya. Selanjutnya nih Pak Dod, untuk saran dan apa ya masukan lah untuk teman-teman SRDC Mania yang bukan pemula sih, yang baru pengen belajar merawat SRDC nih Pak Dod. Untuk saran, saya sarankan kepada teman-teman pecinta SRDC, kalau bisa kita usahakanlah cari yang trotol. Kalau dari trotol kita pelihara, satu kita dapat semau kita untuk dalam pemasteran. Pemasteran dia lebih cepat lah ya Pak ya. Cepat lah. Masuknya ya. Masuknya penerimaannya juga lebih cepat. Kalau mudah hutan memang mau dia gini. Tapi butuh waktunya itu udah cukup lama sekali. Bisa 1 tahun. Kalau dari trotol, setelah lepas trotol pasti udah gacor ya, gitu. Betul. Ya, pasti udah bunyi itu udah istilahnya sudah 8 bulan lah. Kalau sudah lepas trotol tuh udah pasti gacor. Kalau dari trotol ya. Makanya saya sarankan sama teman-teman, kalau bisa usahakanlah cari yang trotol kalau mau biar cepet gini gacor ya Pak Dod ya. Terus isian ya Pak Dod ya. Di samping itu juga burung lebih jinak, iya, nggak giras. Ya. Maksudnya jinak itu maksudnya Pak Dod, teman-teman tahu jinak bukan jinak total ya. Kalau ini burung petarung dijinakkan total ya. Toh ngeleper jadinya Pak Dod ya. Jadi intinya kayak ini, kayak sniper ini dalam dilihat ya udah gini aja, kalau udah tangannya begini mana? Ya udah pokoknya dia ngeban sana sini ya, yang gini namanya semi enak ya Pak Dod ya. Kita sengaja padahal bikin semi memang harus. Tapi nggak nabrak seminya. Nabrak. Nggak nabrak ruji lah gitu, nggak nabrak sangkar kepalanya itu nggak nabrak ruji gitu loh. Jadi memang burung tuh harus dibuat semi ya Pak Dod ya. Tarungnya juga agak galak lah ya Pak Dod ya, daripada burung jinak total ya Pak Dod ya. Dia lebih bagus jadi burung hariannya jangan dimainkan tangan. Kalau tipe-tipe petarung jangan sampai burung dimainkan tangan, betul ya Pak Dod ya? Betul.
Saya juga sering lihat teman-teman tuh ini cuma masukan aja. Kadang-kadang burung sering gini itu sebenarnya tidak perlu gitu. Tidak perlu, ya, betul. Tidak perlu memang itu. Itu istilahnya untuk kayak adu tuh bertuan jadinya. Ya. Nah, Terus untuk yang muda hutan nih Pak Tut kan Ya. juga prosesnya kan lama ya Pak Tut ya, kalau ngambil bahan ya Pak Tut ya. Ya. Itu memang lama prosesnya, memang bisa gacor ya Pak Tut ya. Cuma membutuhkan waktu yang lama. Ya. Itu pun kalau memang ada yang cepat, memang burung karakternya memang beda kan gitu. Mental bagus. Mental ya, bagus berarti ya itulah bersyukur teman-teman. Tapi seenggaknya yang muda hutan memang agak susah. Ya. Tapi untuk muda hutan sendiri nih Pak Tut, yang dari Biok nih muda hutan itu masih bisa di master itu Pak Tut? Masih bisa. Masih bisa ya? Nah, tapi pas waktu murag lah kita baru bisa masteringnya. Pas mabung ya? Ya pas mabung itu pun. Tapi kalau lihat dari muda hutan tuh memorinya dia kurang. Kurang ya? Ya sama seperti kita manusia juga. Iya betul. Kalau dari anak-anak kita pelihara, anak-anak itu kan cepat. Ya benar Pak Tut. Memori kosong. Iya betul. Ya, kalau kita sudah umur gini, kita belajar bahasa Inggris kan tidak mungkin bisa gitu lah. Betul. Ya. Nah, ini teman-teman harus didengar ini. Nah, itulah contohnya anak kecil sama orang ya, dewasa lah ya. Ya itulah. Sama burung pun gitu juga kayak sistem manusia lah. Semua kalau sudah dari anakan kita tuh semaunya bisa nyari master sebanyak-banyaknya kita masteringnya itu. Ya. Masuknya juga lebih banyak nanti ke burung itu pemasteran isiannya tuh mewah lah bilang. Iya gitu, betul. ya. Jadi itu ya saran dan masukannya untuk pemula ya Pak Tut ya, harus bersabar tapi juga ya Pak Tut ya. itulah, kalau memang mau tahu burung saya kok tidak mau bunyi di rumah, bawa aja ke gantangan kita trek atau ke teman-teman komunitas. Iya betul. Ya kita gandeng baru tahu ya. tahu isiannya. Biar enggak teman-teman tuh memang burung SDC di rumah tidak bakal gacor. Iya. Kecuali lebih punya dari satu. Ya pasti ya. Pak Tut ya. Itu pun tidak boleh ketemu. Wah betul. Nah, Ini masukan yang bagus ini dari Pak Tut ini. boleh ketemu. Ya. Ketemu istilahnya ya 1 minggu sekali ketemu Ya betul. apa-apalah. Ya. Betul Pak Tut. Kalau setiap hari nanti ada mentalnya yang down. Don, gitu ya. terus dia setiap hari ketemu, Iya. ditemuin ya akhirnya jadi konco, Iya, jadi itulah. teman. Akhirnya nggak nganggep kalau itu musuh. Akhirnya ya udah emosi nggak ada, birahi nggak ada, ya udah biasa dia. Sama halnya kayak murai lah ya Pak Tut ya kan kayak memang. murai lah. Makanya usahakan juga kalau kita tuh gandeng tuh lihat-lihat dulu burung umurnya. Kalau masih muda jangan terlalu lama digandeng. Betul. Iya. Untuk nyari istilahnya biar tahu isiannya aja sebentar aja. Iya, Gitu. track ya Iya, berarti. track Kalau sebentar memang aja. di Kalau tempatnya burungnya teman-teman masih belum muda. ada gantangan, berarti ya cukup dengan track biar tahu. Itu pun katanya Pak Tut seminggu sekali ya Pak Tut ya. Ya, seminggu Kalau memang sekali. belum ada gantangan seminggu sekali ya Sabtu atau Minggu lah Pak Tut Ya. ya. Itu sering di track sama teman-temannya ataupun kalau punya 2 bisa di track. Tapi memang harus tiap harinya enggak ketemu satu sama lain atau sejenisnya itu karena nanti bisa koncoan atau temenan. Kasihan teman-teman Kasihan, ngerawat ya. dari awal nanti ya Pak Yang Tut ya. muda tuh kasihan. Nah, yang- yang muda tuh nanti mentalnya down. Down, Ya, iya. down mentalnya nanti. Karena ini faktornya luar biasa SRDC. Iya. Ya. Saya melihat dari segi faktornya memang tipenya petarung sejati ini. Iya. Terus burung nih juga sniper nih ya hariannya di rumah ya begini-begini aja ya Pak Tut. Begini aja, Bang. Ya. Jarang bunyi, Iya, tapi kalau jarang. sekali di track ataupun digantang ya tahu sendirilah kemarin itu. Cuh, ngeri memang bener. Mungkin kalau teman-teman tidak tahu ini tuh, kalau ditawarin 100.000 bakal tidak mau. Karena di rumah nggak pernah Karena bunyi. di rumah tidak bunyi gini. Tapi kalau digantangan ya jangan tanyakan lah kemarin. Iya. Nih kemarin udah 2 kali nyeri satu-satu, memang dia bangkit lagi setelah bertapa selama 1 bulan lebih lah. Iya. Bertapa 1 bulan lebih, ternyata hasilnya memang terbaik lah, mantap. Punya saya yang kemarin juga muda hutan itu Pak Tut. Iya. Yang saya kan datang agak terlambat ya, syukur alhamdulillah ya dapat 5 lah kan itu. Itu pun muda hutan itu Pak Tut. Iya. Nanti akan saya review itu. Ya. Ternyata rawatan muda hutan tuh
begini loh, Iya, berapa iya. bulannya biar ada teman-teman tahu lah Pak Dot. Ya. Karena muda hutan tuh Ya, bisa memang juga dari muda hutan tuh memang perlu proses Proses kita yang lama. Proses penjinaan dulu. ya. Memang harus jangan gacor dulu, yang penting ya, jinak. penjinaan terus makan pur Ya, gitu. itu Proses kan cukup lama Lama. gitu, ya. Nah, nanti itu akan saya buat konten Pak Dot muda hutan saya itu karena Ya, kemarin ya. tembus di 5 besar kan. Ya, syukurlah alhamdulillah. Walaupun masih kalah sama yang sniper ini. Kalah jauh lah tembakannya yang apa. Jadi untuk teman-teman saya saranin jangan pernah menyerah untuk merawat SRDC-nya. Jadi rawatlah dengan baik, jangan dibuat jinak, tetap sabar, tetap konsisten. Kalau ada waktu di track sama teman-temannya ataupun kalau cuma punya satu ya ditempel kaca juga bisa ya Pak Dodi ya. Tapi jangan setiap hari ya Pak Dodi ya. Kalau bisa usahakan punya 2 SRDC, tapi jangan setiap hari ketemu, harus dipisah. Jadi seminggu sekali di track kalau memang belum ada gantangan ataupun teman ngetrek. Ya. Jadi harus diusahakan punya 2. Jadi memang burung ini sebenarnya kalau teman-teman tahu ya di rumah ya begini-begini aja gitu. Itu pun kalau orang nawar ini Pak Dot bilang A10 1 juta, ini orang kesini nggak bakal bunyi ya ditawar 100.000 kan. Jadi intinya tetap sabar, tetap konsisten dengan rawatan. Jadi yang penting intinya cari yang jantan. Ya, intinya yang jantan dulu. Yang jantan dulu. Terus nikmati prosesnya, semua akan indah pada waktunya. Betul ya Pak Dot ya? Ya, oke. Jadi untuk review kali ini cukup lama Pak Dot. Ya. Kita ngobrol-ngobrolnya seru lah ya. Biar dapat ilmunya juga teman-teman rawatan dari SRDC-nya Pak Dot Gepeng ini yang yaitu yang bernama Sniper. Jadi ya ini rawatannya. Ini Pak Dot udah buka-bukaan semua ini. Jadi bisa dicontoh sama teman-teman untuk rawatannya. Kalaupun memang siapa tahu burungnya teman-teman ini satu karakter dengan sama Sniper. ya, Nah, sama itu kan bersyukur. karakternya. Nah, karena di konten saya juga ada banyak yaitu Mas Pleman, Mas Imron, Mas Uko, ini Pak Dot Gepeng. Nanti lain waktu ada lagi teman-teman komunitas Bali ini yang akan masuk di YouTube saya. Saya ngumpulkan ternyata satu jenis SRDC beda karakter. Nah, jadi belum tentu satu karakter itu sama gitu. Jadi untuk teman-teman tetap semangat. Oke, makasih banyak Pak Dot atas Ya. waktunya. Maaf merepotkan saya ke sini. Jadi teman-teman untuk yang belum subscribe channel saya silakan subscribe. Yang sebanyak-banyaknya. Oh ya, makasih Pak Dot. Di channel Kicau Rumahan Dewata, yaitu tentang perawatan SRDC. Ya. Jadi yang belum like silakan like, komen. Terima kasih Pak Dot atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam.